Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Saudara, mengapa orang Kristen wajib memberikan 10% dari pendapatannya ke perbendaharaan Tuhan? Benar atau salah? Supaya Tuhan melindungi kita dari badai atau salju yang dingin. Salah. Benar atau salah? Karena Tuhan membutuhkan persepuluhan kita untuk pekerjaannya. Benar atau salah? Salah. Raja Daud katakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepada 1 Tawarin 29 ayat 14. Anda lihat, sesungguhnya kita tidak mampu, kita tidak layak, kita tidak bisa memberikan sesuatu pun kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu kebutuhan ataupun kebaikan yang ada pada kita adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Daud menegaskan dalam 1 Tawarin 29 ayat yang ke-12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tanpa uang kita, Tuhan akan sanggup menyelesaikan pekerjaan. Jadi, untuk apa kita memberikan persepuluhan kalau bukan untuk Tuhan? Bukankah Maleakhi katakan supaya ada perbendaharaan di rumah perbendaharaanku dengan persepuluhan kita? Benar saudara, itu adalah dalam hal pemanfaatannya. Persepuluhan umat Tuhan digunakan untuk memajukan pekerjaan Tuhan dan untuk menggaji para pendeta dan para pekerja Tuhan. Tetapi ketahuilah, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar soal pemberian gaji kepada para pengerja Tuhan. Ada 3 hal yang terpenting. Yang pertama, memberikan persepuluhan adalah untuk menyembuhkan penyakit kita yang terdalam, yaitu penyakit cinta akan uang. Coba lihat, kita cenderung mengukur kesuksesan, kebahagiaan, dan keamanan kita dengan ukuran banyaknya saldo bank kita. Ini membawa kutukan yang mengerikan. Misalkan ketika seorang profesional muda yang kaya datang menemui Yesus, jelas dia kecewa akhirnya. Kenapa? Karena dia menilai dirinya berdasarkan kekayaannya. Dia menyamakan kekayaan sebagai ukuran berkat Tuhan. Dia pikir bahwa kemiskinan adalah tanda tidak diberkati oleh Tuhan. Terhadap penyakit yang sangat berbahaya ini, Yesus menyuruhnya untuk menyingkirkan harta miliknya. Kenapa? Karena hartanya menghalangi hubungan dia, juga menghalangi hubungan Anda dengan Tuhan. Saudara, memberikan persepuluhan adalah bukti bahwa uang bukanlah hal yang utama dalam hidup kita. Kita harus siap kehilangan apapun, badai apapun datang, asal tidak kehilangan Tuhan. Yang kedua, untuk menghancurkan keegoisan. Saudara, keegoisan adalah inti dari pemberontakan setan terhadap Tuhan. Dengan memberikan 10% dari income kita kepada perbendaharaan Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita tidak berada di pihak setan. Kita menjadi seperti Tuhan yang penuh kemurahan dan bahkan penuh pengorbanan. Ketiga, beriman. Sebagian umat Tuhan tertarik untuk mengelola 1/10 dengan rencana mereka sendiri. Mereka sangat kecewa terhadap para administrator, cara mereka mengelola 1/10 yang diserahkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara, kecewa adalah wajar, tetapi ketahuilah, memberikan 10% kepada perbendaharaan Tuhan menandakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan terus sedang mengelola dan terus kokoh memegang kendali. Mengelola 10% sesuai dengan kemauan dan rencana kita berarti kita sedang terlibat
dengan mereka yang tidak bertanggung jawab, dengan mereka yang tidak hormat Tuhan, dengan mereka yang curang, dengan mereka yang tidak percaya kepada kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Saudara, badai, hujan es, salju pasti datang dalam berbagai cara. Jangan takut, jangan goyah. Bawa 10% pendapatan Anda kepada Tuhan. Amsal 3 ayat yang 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu keren.